Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Intan dengan NPM 260110180031 dari kelas A 2018. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir manajemen supply. Berikut akan saya siapkan dan tampilkan PowerPoint yang telah saya rancang. Oke. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai perencanaan, pengadaan, penyimpanan di apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Pasal 2 berbunyi, pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Nah, untuk apoteker, tujuan dasar dari adanya atau dilakukannya pelayanan kefarmasian di apotek ini adalah untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional supaya pasien terhindar dari penyalahgunaan penggunaan obat. Adapun pasal 3 ayat 2 berbunyi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan juga pelaporan. Yang pertama adalah perencanaan. Proses perencanaan adalah proses merencanakan persediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disusun berdasarkan time frame atau kurun waktu tertentu, misalnya per tahun, per bulan, ataupun per triwulan. Dan juga proses perencanaan ini memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, dan budaya juga kemampuan masyarakat dalam membeli obat tersebut. Adapun tujuan dari proses perencanaan ini adalah untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasien, kemudian di mana pasien bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan olehnya, dan kapan pasien bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan, kemudian berapa banyak yang dibutuhkan oleh pasien, siapa yang membutuhkannya, kemudian kenapa sih pasien membutuhkan obat ini, dan bagaimana untuk merealisasikan yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, perencanaan ini disusun atau dirancang menggunakan beberapa metode. Metode yang umum dilakukan adalah metode konsumsi dan metode epidemiologi. Nah, kedua metode ini adalah salah satu contoh dari perhitungan RKO atau rencana kebutuhan obat. Nah, yang pertama, untuk metode konsumsi sendiri itu didasarkan pada data penjualan tahun lalu. Jadi melihat dari apa yang biasanya dibeli oleh pasien ke apotek, kemudian apoteker menyediakan obat-obat tersebut dan menghitungnya di proses perencanaan ini menggunakan metode konsumsi. Nah, di sini ada contoh dari perhitungannya. Yang pertama, setiap bulan pemakaian ibuprofen di apotek sebanyak 5.000 tablet. Nah, adapun waktu tunggu atau lead time yang diperlukan dari PBF untuk sampai ke apotek adalah selama 3 hari. Dan di apotek terdapat sisa stok sebanyak 3.000 tablet. Dan harga satuan untuk ibuprofen sendiri yaitu sejumlah Rp2.500. Nah, berapa anggaran yang harus dikeluarkan dan harus disiapkan oleh apotek? Maka perhitungannya adalah menggunakan rumus CT sama dengan CA dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok. Nah, sebelum melakukan perhitungan menggunakan rumus CT ini, maka dilakukan dulu perhitungan menghitung safety stock atau stok aman, stok minimal yang harus disiapkan atau stok pengaman yang bisa yang dibutuhkan oleh apotek selama menunggu kedatangan dari obat yang dipesan. Nah, adapun perhitungan dari safety stock ini yaitu lead time per jumlah hari dalam bulan dikali CA kebutuhannya. Nah, lead time-nya adalah 3 hari, kemudian 3 hari, jumlah harinya adalah 30 hari dalam 1 bulan, dan CA-nya adalah 5.000 tablet. Maka didapat safety stock-nya adalah 500 tablet. Kemudian dimasukkan ke rumus CT. Di
sini CA-nya itu 5.000 tablet, kemudian T adalah waktu pembelian itu didasarkan dalam kurun waktu per bulan, yaitu 1 bulan, dan safety stock-nya adalah 500, kemudian sisa stok yang ada di apotek adalah 300. Maka didapat bahwa CTE-nya adalah 5.200. Kemudian berapa anggaran yang harus dikeluarkan dan yang harus disiapkan? Berarti 5.200 dikali 2.500, yaitu harga satuan dari ibuprofen. Sehingga kita harus menyiapkan sejumlah 13 juta rupiah untuk membeli ibuprofen tablet. Selanjutnya, ada metode perhitungan epidemiologi, artinya didasarkan pada pola penyakit atau didasarkan pada penyakit khusus, penyakit khas di daerah tertentu. Dan metode epidemiologi ini melibatkan standar pengobatan. Misalnya, rumah sakit A setiap bulannya menerima kunjungan pasien sebanyak 15 orang, kunjungan pasien TB ya. Nah, kemudian standar pengobatan awal untuk tuberkulosis ini yaitu diresepkan HRZE 1 kali 1 hari sebanyak 3 tablet sebelum makan, berisi 90 tablet untuk 1 bulan. Nah, di rumah sakit tersisa 900 tablet. Kemudian pembelian setiap 1 bulan dengan lead time dari PBF atau dari distributor ke apotek tersebut atau ke instalasi farmasi tersebut adalah selama 10 hari. Dan harga untuk standar pengobatannya adalah 90.000. Kemudian berapa anggaran yang harus disiapkan dan dikeluarkan? Maka yang pertama, kita menghitung dulu dari safety stock. Seperti biasa menghitung safety stock dengan rumus yang sama, yaitu lead time per jumlah hari dalam satuan bulan dikali CE. Nah, CE ini adalah dikali dari standar pengobatannya. Lead time-nya adalah 10 hari per 30 hari dikali 1.350. Sehingga didapatkan safety stock-nya adalah 460. Nah, adapun CE itu sendiri didapat dari 90 tablet dikali 15 orang. Jadi dalam satu bulan itu satu pasien menerima 90 tablet. Nah, sedangkan pasien yang rutin berkunjung pada rumah sakit A tersebut adalah 15 orang. Maka CE-nya adalah 90 tablet dikali 15 didapat 1.350 standar pengobatan. Selanjutnya dimasukkan ke rumus CT di mana CE-nya adalah 1.350, kemudian T-nya waktu itu 1 bulan, safety stock-nya 450 dan sisa stoknya ada 900. Maka didapat yang kita butuhkan sebenarnya adalah 900 standar pengobatan. Kemudian berapa anggaran yang harus disiapkan? Maka 900 dikali 90.000, di mana 90.000 itu adalah harga untuk satu standar pengobatannya. Maka kita harus menyiapkan sejumlah uang 81 juta rupiah untuk menyediakan standar pengobatan untuk TB. Nah, selanjutnya perencanaan ini setelah dibuat akan dianalisis menggunakan metode Venn dan ABC. Metode Venn dan ABC ini adalah kedua metode yang berbeda, di mana Venn ini adalah didasarkan pada dampak dari obat tersebut. Nah, yang pertama ada vital. Vital itu dia bersifat wajib ada dan life saving. Artinya, jika obat-obat tersebut yang termasuk ke dalam golongan obat-obat vital, jika kosong atau jika sedang stock out, maka tidak ada lagi obat yang bisa menggantikan obat tersebut. Makanya obat ini bersifat wajib ada dan diprioritaskan dalam perencanaan di apotek. Contohnya ada obat NaCl 3%, kemudian dopamin sebagai anti-emetik, dan ada vaksin, misalnya ada vaksin tetanus. Nah, selanjutnya ada golongan obat-obat esensial. Nah, obat-obat yang termasuk ke dalam golongan ini bersifat kausal, artinya dia bisa menyembuhkan penyebab penyakitnya. Contohnya itu ada antibiotik, kemudian NSAID, dan obat-obat gastrointestinal. Nah, selanjutnya ada golongan obat-obat non-esensial, artinya bersifat penunjang. Jadi, jika obat-obat ini kosong di apotek tersebut,
maka tidak menjadi suatu poin yang kritis dan yang harus amat segera diselesaikan, atau kita harus melakukan pengadaan dengan cepat untuk golongan obat-obat non esensial ini. Tidak, karena bersifat menunjang dan tidak untuk life saving tadi ya, tidak sama dengan obat yang vital tadi. Contohnya ada apa? Contohnya ada vitamin, berbagai vitamin dan suplemen. Nah, selanjutnya untuk metode ABC itu dikelompokkan berdasarkan berapa banyak anggaran yang harus kita siapkan dan berapa sih stok yang akan didapatkan di apotek tersebut. Nah, untuk kelas A biasanya ini dikenal dengan obat-obat mahal ya, karena apotek harus menyediakan biaya 80% dari total untuk menyediakan obat-obat golongan kelas A ini, dan stok yang tersedia itu hanya sekitar 15%. Sehingga bisa dipastikan bahwa obat-obat yang masuk ke dalam golongan kelas A ini tidak bersifat fast moving, sehingga karena tidak bersifat fast moving maka harus dilakukan controlling yang ketat terhadap obat-obat yang termasuk ke dalam golongan kelas A ini, supaya tidak terjadi defisit di apotek tersebut. Selanjutnya ada kelas B, di mana jumlah biaya yang harus direncanakan dan dikeluarkan sebesar 25%, dan jumlah stok yang akan didapat untuk mengisi di apotek itu sekitar 30%. Dan untuk obat-obat yang masuk ke dalam golongan kelas C, itu jumlah biaya yang dikeluarkannya hanya 5-10%, dan jumlah stoknya sekitar 50-55%. Jadi kelas C ini akan menempati atau akan mengisi apotek paling banyak ya, jika metode perencanaan yang digunakannya menggunakan analisis ABC. Nah, selanjutnya dalam perencanaan itu terdapat beberapa masalah, di antaranya mutu data yang kurang baik, kemudian pemilihan jenis obat yang kurang tepat, pemilihan obat yang tidak dibutuhkan, memilih sediaan yang mahal padahal ada sediaan yang lebih murah, ataupun melakukan perencanaan terhadap obat-obat yang paten lebih banyak daripada obat-obat yang generik, kemudian obat terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, sehingga ini nantinya akan menyebabkan stock out atau overload dan kemampuan staf yang kurang. Maka dari itu, dalam proses perencanaan ini, walaupun sudah disiapkan berbagai metode, dirancang berbagai metode, perlu adanya improve atau peningkatan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah pengadaan. Nah, proses pengadaan adalah proses penyediaan. Pengadaan dalam istilah singkatnya berarti pengadaan adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Berarti pengadaan ini adalah proses kelanjutan dari perencanaan. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, kita wujudkan, kita realisasikan di proses pengadaan ini. Nah, proses pengadaan adalah proses penyediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dilakukan oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker penanggung jawab apotek, dan bertujuan untuk menjamin ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat, dan harga yang terjangkau sesuai dengan standar mutu. Nah, berikut terlampir proses pengadaan. Jadi yang pertama, dalam hal melakukan pengadaan, itu erat kaitannya antara apoteker dengan distributor. Maka sebelum melakukan proses pengadaan, yang perlu kita lakukan adalah mengetahui distributor yang sesuai. Artinya distributor yang memiliki izin dari BPOM untuk bisa mendistribusikan obat, dan distributor tersebut beranggotakan apoteker. Maka selanjutnya, jika kita sudah memilih distributor yang sesuai dan yang kita inginkan, maka kita melakukan surat pesanan, membuat surat pesanan atau SP, kemudian menyerahkan ke distributor. Nah, SP ini dibuat lebih dari satu rangkap, artinya yang satu disimpan untuk di apotek dan yang satu untuk diserahkan kepada distributor. Adapun untuk terkecuali untuk SP narkotika itu diberi satu rangkap lebih yang akan diberikan untuk dinas kesehatan setempat.
Berikut terlampir jenis-jenis SP. Yang pertama ada SP umum untuk obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras. Kemudian ada SP narkotika, di mana satu SP yang dibuat hanya untuk satu jenis obat narkotik. Dan ada SP psikotropik, di mana satu SP bisa untuk lebih dari satu obat psikotropik. Dan ada jenis dari SP OT atau obat-obat tertentu dan prekursor. Nah, selanjutnya setelah membuat surat pesanan, kita menunggu dengan lead time yang telah diperhitungkan sebelumnya. Jadi saat pesanan itu tiba di apotek, yang harus dilakukan adalah mengecek kesesuaian saat barang datang. Nah, apa yang dicek? Jadi disesuaikan dengan faktur dan dilakukan pengecekan kondisi fisik, kemudian jumlah dan jenis obat, dan waktu penyerahan barang. Selanjutnya adalah membuat berita acara dan mencatat di buku penerimaan ataupun diinput ke data apotek tersebut. Selanjutnya, ada beberapa metode pembayaran yang biasa dilakukan saat melakukan proses pengadaan. Yang pertama misalnya ada metode konsinyasi. Jadi konsinyasi ini di mana distributor akan menyimpan barang di apotek dan apotek akan mendapatkan sejumlah persen dari hasil yang terjual. Nah, biasanya metode konsinyasi ini dilakukan oleh distributor untuk menyalurkan barang-barang yang sifatnya baru. Jadi, secara tidak langsung ini adalah proses dalam hal pemangkasan iklan. Jadi, distributor akan menitipkan barang baru, obat baru tersebut, atau bisa jadi berupa suplemen ke apotek-apotek, dan apotek akan membayar sejumlah uang untuk barang-barang yang terjual. Nah, selanjutnya ada metode pembayaran kredit. Jadi apotek harus membayar dalam jangka waktu tertentu dan faktur asli akan diberikan sampai dengan dibayar saat jatuh tempo. Nah, jadi metode kredit ini mungkin akan membantu apotek dalam hal pembayaran. Jadi bisa diangsur dan bisa untuk dana yang lainnya bisa untuk dialokasikan ke obat-obat lain yang diadakan dengan distributor yang berbeda. Nah, selanjutnya ada COD atau cash on delivery. Jadi apotek harus membayar secara tunai saat barang tersebut tiba. Selanjutnya adalah proses penyimpanan. Proses penyimpanan obat adalah proses penyimpanan yang disimpan berdasarkan penggolongan dengan tujuan agar terhindar dari kerusakan secara fisik dan kimiawi, dan proses penyimpanan ini akan mempengaruhi mutu dan kualitas obat. Nah, untuk penggolongan penyimpanan obat ini bisa digolongkan berdasarkan stabilitasnya, kemudian bentuk kesediaan, kelas terapi secara alfabetis, dan untuk penyimpanan khusus. Nah, sistem penyimpanan obat ini banyak metodenya ya. Yang pertama, untuk penyimpanan yang berdasarkan bentuk sediaan itu disimpan terpisah. Misalnya di rak yang pertama itu berisi sediaan-sediaan solid. Misalnya itu isinya tablet atau kapsul. Kemudian di rak selanjutnya itu diisi oleh sediaan yang bentuknya semi solid. Misal krim, kemudian yang gel. Dan di rak selanjutnya itu diisi oleh sediaan-sediaan yang sifatnya adalah liquid, misalnya sirup, kemudian larutan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan resep juga diatur bahwa resep asli ini dikumpulkan atau diurutkan berdasarkan tanggal yang sama dan kemudian diurutkan sesuai dengan nomor resep. Dan untuk resep narkotik ini harus dipisahkan dengan resep lainnya. Jadi kalau misalkan untuk resep umum itu disimpan di rak A dan resep narkotik di rak B. Jadi untuk lebih bisa memastikan bahwa obat-obat narkotik ini tidak diedarkan secara bebas ataupun disalahgunakan. Nah, selanjutnya, semua resep jika sudah disimpan lebih dari 3 tahun, maka resep tersebut harus dimusnahkan. Bisa dengan cara dibakar. Nah, selanjutnya ada metode FIFO dan FIFO. Ya, FIFO ini kepanjangan dari first in first out, di mana obat yang datang lebih awal itu disusun di paling belakang dan dikeluarkan pertama.
Kemudian untuk VEPO, first expired first out, di mana obat yang expired date-nya lebih dekat itu disusun di paling belakang dan dikeluarkan pertama. Nah, kedua metode ini bertujuan untuk menjaga supaya pasien ini mendapatkan obat yang masih layak gitu ya, obat yang masih jauh expired date-nya dan obat yang aman. Nah, selanjutnya untuk obat narkotik dan psikotropik itu disimpan di lemari khusus. Berikut contoh lemarinya. Jadi ada dua pintu dalam dan pintu luar. Hal ini bertujuan karena obat narkotik dan psikotropik ini sifatnya sangat ketat dalam hal peredarannya dan distribusinya, maka perlu juga untuk penyimpanan yang ketat gitu. Dan kunci ini disimpan oleh apoteker yang berjaga. Nah, contoh obat narkotik itu ada morfin, kemudian ada kodein dan lain-lain. Adapun untuk contoh obat psikotropik itu ada diazepam, amfetamin dan lain-lain. Nah, untuk narkotik dan psikotropik ini juga walaupun disimpan di lemari khusus yang sama itu tetap harus diberi penandaan. Jadi, misal untuk morfin berarti diberi tanda narkotik, diberi label narkotik. Kemudian untuk diazepam diberi label psikotropik. Gitu. Nah, selanjutnya untuk obat-obat lasa atau look alike and sound alike itu tidak disimpan berdampingan dan harus diberi stiker khusus. Nah, bisa kita lihat di gambar paling kiri itu ada obat omeprazole dan ceftriaxone sodium. Kalau dilihat secara sekilas itu adalah obat yang sama. Kenapa? Karena itu termasuk golongan obat-obat yang look alike, jadi bentuk sediaannya sama, ukuran vialnya sama, dan pelabelannya juga sama. Jadi kalau misalkan kita selaku apoteker tidak recheck atau tidak mengecek ulang dan tidak hati-hati dalam membaca obat yang kita maksud, maka itu akan bersifat fatal kepada pasien nantinya. Selanjutnya untuk gambar yang di tengah ini adalah contoh dari sounds alike. Jadi ada obat ceftazidime dan cefepime. Nah, didengar sekilas ini seperti obat yang sama gitu ya, satu kesatuan gitu antara ceftazidime dan cefepime ini. Gitu, makanya diberi label, diberi stiker khusus seperti yang telah dicontohkan pada gambar yang di sebelah kanan. Itu jadi diberi stiker khusus lasa gitu ya, jadi akan memberikan high alert gitu kepada apoteker untuk lebih berhati-hati dan untuk mengecek kembali obat apa yang kita butuhkan, obat apa yang akan kita ambil, sehingga tidak akan menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat, karena jelas berbeda bahwa kedua obat yang look alike and sound alike ini memiliki efek farmakologi yang berbeda. Nah, untuk penyimpanan vaksin, ini vaksin disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius, dan untuk vaksin yang sifatnya sensitif, itu bisa disimpan di suhu minus 15 sampai minus 25 derajat Celcius. Nah, berikut ada contoh lemari kulkas, contoh kulkas untuk penyimpanan vaksin khusus. Jadi, vaksin ini berarti disimpan berdasarkan stabilitasnya ya. Jika disimpan di suhu kamar ataupun di suhu 9 derajat Celcius aja, itu akan mengganggu dari stabilitas obatnya ataupun nanti akan mengganggu kepada efek terapeutik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.